Om Swastiastu, Sampurasun, Rampes. Om Awigenam Astu Nama Sidem, Om Sidirastu Tak Astu Swahe, Om Anobadrah Kratawoyantu Wiswata. Yang tiang hormati, yang tiang sucikan Ide Pedanda Gede Putra Dharma Arsa dan Ide Pedanda Istri. Kemudian para pinanita lanang lan istri yang saya muliakan. Kemudian seluruh panitia dalam perayaan Hari Raya Galungan, serta umat Hindu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya sangat hormati, cintai, dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur bahwa atas Asung Kerta Waronugraha Ide Sang Hyang Widiwasa kita dapat berjumpa pada persembahyangan Hari Raya Galungan, yaitu pada hari Rebo atau Bude Kliwon Dungulan di Pura Wira Chandra Dharma yang sangat kita sakralkan ini. Pada kesempatan ini, atas permintaan panitia, tema yang akan Tiang sampaikan adalah tentang Hari Raya Galungan, menang melawan diri sendiri dalam menegakkan Dharma. Sebelum menyampaikan materi ini, izinkan Tiang menyampaikan pantun pembuka. Siap nggih? Oke, mohon responnya. Jalan-jalan ke Pasir Kaliki, nggih, cakep. Beli gehu dan gorengan jamur. Doa saya untuk umat yang hadir, banyak rezeki, sehat selalu dan panjang umur. Umat sedharma yang saya hormati, yang cintai dan saya banggakan, pada perayaan Hari Raya Galungan merupakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Namun dalam konteks pribadi, kemenangan ini bukanlah musuh dari luar, tetapi dari dalam diri kita, ya, berupa Sadripu dan Sapta Timira. Kemudian juga yang disebut dengan Sadripu tadi, ya, yaitu 6 musuh dalam diri manusia yang dapat menghambat perkembangan spiritual. Yaitu apa tuh 6 musuh tadi? Yaitu kama. Kama yaitu nafsu yang berlebihan yang tidak dapat dikendalikan, ya. Hidup jadi saran Tiang, hiduplah berdasarkan kebutuhan, bukan karena keinginan, ya. Harus bisa berkata cukup kalau memang itu sudah cukup. Kemudian yang kedua, musuh yang kedua dalam diri kita yaitu loba atau serakah, ya. Ya, kembali ke tadi, ya, harus bisa cepat merasa cukup, sesuaikan hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Kemudian yang ketiga, musuh yang ketiga yaitu kroda. Apa itu kroda? Yaitu amarah. Kita boleh marah dalam batas-batas wajar. Jadi kita harus bisa apa? Bisa untuk mengendalikan amarah yang ada, ya. Kemudian yang keempat yaitu mada atau mabuk, yaitu apa? Bangga sombong, ya, mabuk dengan kehebatannya dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima, musuh yang ada dalam diri kita yaitu matsarya atau iri hati. Kita sering mengenal dalam matsarya atau iri hati ini dengan istilah SMS, ya. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Nah, janganlah sampai kita terjangkiti oleh penyakit ini, ya. Musuh ini yaitu matsarya, iri hati. Kemudian yang keenam yaitu moha, ya. Putus asa ataupun sampai bundir, ya. Menyerah, bundir, bunuh diri, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian Sapta Timira, yaitu yang berarti 7 kegelapan. Kita harus bisa menerangi diri kita, ya, dari 7 kegelapan ini, yaitu 7 sifat atau unsur negatif yang dapat menyebabkan pikiran manusia menjadi gelap, kehilangan kearifan dan menyimpang dari ajaran agama. Sifat-sifat apa saja itu dalam Sapta Timira? Sekali lagi, Sapta ada 7. Yang pertama apa? Surupa, ya. Gelap, menjadi apa? Menjadi sombong karena merasa cantik, ya, karena merasa tampan. Padahal itu semua tidak ada yang abadi, ya. Jadi janganlah kita menjadi gelap hati, gelap mata karena merasa diri cantik, ya, karena merasa diri tampan. Kemudian yang kedua yaitu dana, yaitu kekayaan, ya. Jangan kita menjadi gelap hati, ya, karena kita menjadi apa? Menjadi orang yang kaya, ya. Jangan sombong karena kekayaan.
Gunakanlah kekayaan itu di jalan kebaikan, yaitu jalan dharma. Kemudian guna atau kepandian, ya. Jangan juga sombong karena kita merasa diri kita pintar, ya. Kemudian kepintaran kita gunakan untuk mengelabui orang lain, ya. Ini sering terjadi bagaimana orang-orang pintar itu melakukan tindak pidana korupsi, membohongi orang lain, ya. Rata-rata yang disebut dengan para penghuni lembaga pemasyarakatan di Sukamiskin, lapas tipikor itu, ya rata-rata adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang kaya, ya, orang-orang yang pandai dan pintar. Kemudian 7 kegelapan yang keempat yaitu kuliner, yaitu keturunan. Jangan juga sombong merasa dari keturunan orang hebat, ya, dari keturunan raja, dari keturunan orang alim bijaksana, ya. Jadi jangan menjadikan diri kita gelap hati, gelap mata karena merasa keturunan nabi gitu, ya, merasa keturunan daripada orang-orang suci. Jangan, ya. Kemudian yang kelima yaitu Yowana. Nah, ini ada lagunya lagunya Romai Rama, ya, masa muda gitu, ya. Yowana yaitu masa muda, masa yang berapi-api. Kita harus bisa mengendalikan diri kita dari sadripu tadi semasih kita muda, ya. Jangan sombong karena muda, ya. Ingat, orang yang mati tidak harus orang tua, ya. Orang muda juga bisa mati. Orang yang mati bukan hanya sakit, ya. Orang yang merasa dirinya muda, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, itu juga bisa mati. Kemudian yang keenam yaitu sura. Apa itu sura? Yaitu minuman keras, ya. Janganlah kita menjadi gelap karena meminum minuman keras, ya. Khamar, ya, tuak dan lain-lain, ya. Selama itu dalam batas-batas kewajaran, batas-batas dalam menjaga kesehatan, ya boleh-boleh saja, tapi jangan pernah berlebihan dari dosis yang sudah dianjurkan. Yang ketujuh, 7 kegelapan yang terakhir ini yaitu kasuran. Apa itu kasuran? Yaitu kemarahan, ya. Bersama dengan tadi dalam penjelasan sadripu, ya, 6 musuh diri dalam diri kita yaitu kasuran, kemarahan, kroda, ya. Kita harus bisa mengendalikan kemarahan itu dalam batas-batas yang sangat wajar. Umat sedharma yang berbahagia, diri kita sendirilah yang merupakan sahabat sejati kita, ya. Selain sebagai sahabat sejati, diri kita sendiri adalah musuh terbesar kita. Jadi pertempuran yang sebenarnya adalah melawan keangkuhan, ya, melawan sifat mudah tersinggung ataupun rasa malas untuk berdoa dan belajar. Iri hati saat melihat orang lain bahagia, ya, tadi sudah saya jelaskan seperti SMS, ya. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Jangan sampai penyakit SMS menjangkiti diri kita. Pada zaman yang serba cepat ini, kita lebih mudah untuk melakukan scroll di sosmed, ya, daripada melantunkan kidung-kidung suci, ya. Melakukan latihan pranayama, latihan pernapasan. Jadi napas tidak boleh terburu-buru, gunakan rumus 478. 4 detik dalam menarik napas, ya. Om Ang Nama 4 detik tarik, kemudian 7 detik tahan, ya. Om Ung Nama, kemudian keluarkan sebanyak 8 detik, ya. Nah, itu diulang-ulang, ya, akan menjadikan diri kita tenang, mudah mengendalikan diri, ya. Begitu juga harus kita rajin sembahyang, minimalnya yaitu melakukan Tri Sandhya, ya, pada saat matahari terbit, pada matahari tengah hari, dan menjelang matahari terbenam. Jadi kita akan lebih mudah untuk mengucapkan syukur, ya, daripada melakukan keluhan-keluhan kalau kita menjalankan tadi, ya, sering melantunkan kidung suci, melakukan latihan prana, dan melakukan persembahyangan ataupun melantunkan japa mantra. Maka dari itu pada hari ini, pada Hari Raya Galungan, adalah ajakan untuk menang melawan diri sendiri dan kita bisa melawan kemalasan dari sadripu, ya, sadripu yang ada dalam diri manusia dan juga dari Sapta Tingira 7 kegelapan. Relevansi di era sekarang dalam menjalankan dharma di era digital yaitu
tetaplah cerdas, santun, dan beretika. Kita hidup di era digital yang penuh informasi, ya, tapi seringkali kita miskin makna. Banyak yang menyebarkan hoax, ujaran kebencian, fitnah, ya, padahal itu merupakan bagian dari adharma digital. Umat sedharma yang saya hormati, saya cintai, dan yang saya banggakan, sebagai umat Hindu, marilah kita menjadi cahaya, bukan menjadi bara yang membakar dan menghancurkan. Janganlah ikut menyebarkan kegelapan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan cinta kasih, pengetahuan, dan inspirasi. Nah, itulah bentuk modern dari menegakkan dharma, ya. Bagaimana merayakan Hari Raya Galungan di rumah? Ya, dalam rumah tangga, ya. Sucikanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita mengenal ajaran Trikaya Parisuda, ya, berpikir yang baik dan benar, berkata yang baik dan benar, dan melakukan perbuatan hanya yang baik dan benar, ya. Jadi makna galungan bisa kita wujudkan dari hal-hal yang sederhana, yaitu yang pertama, pikiran, ya. Dalam pikiran kita tidak menyimpan dendam atau curiga yang berlebihan, tidak membayangkan hal-hal terlarang. Dan yang kedua, perkataan, ya, tidak mengumpat, tidak memfitnah ataupun menyakiti sesama, tidak berkata-kata kasar, ya, jangan sampai kebun binatang semua keluar. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus jujur, disiplin, bertanggung jawab, ya, membantu sesama dengan ikhlas. Kalau pikiran kita suci, kata-kata kita santun, dan perbuatan kita bermanfaat, maka dharma sudah hidup dalam diri kita. Nilai-nilai perayaan Galungan untuk bangsa, ya, jadikan dharma sebagai jalan hidup bernegara. Kita adalah warga Indonesia yang beragam, tetapi keanekaragaman itu bukan alasan untuk terpecah, justru harus menjadi kekuatan. Mari jadikan Galungan sebagai momentum untuk menjaga harmoni, merawat toleransi, dan tidak mudah dipecah belah oleh isu sara. Umat Hindu harus bisa menjadi pelopor keteladanan dalam keluarga, di lingkungan, bahkan di masyarakat luas. Kita bisa menyebarkan semangat damai, rukun, dan penuh cinta kasih. Umat sedharma yang baik hati, hidup modern penuh tantangan berupa media sosial, yaitu hoax, hedonisme, stres, individualisme, ya. Survei terbaru menyatakan bahwa tingkat bunuh diri di Indonesia itu terbanyak di Provinsi Bali, yang notabene secara mayoritas beragama Hindu. Kalau yang di dunia itu terbanyak di negara Jepang, ya. Kita harus bisa bekerja sama dengan diri kita, ya, dalam melawan tadi yang saya sampaikan, yaitu Sadripu, ya, 6 musuh utama, dan Sabta Timira, ya. Dharma dan kehidupan sosial. Di tengah gempuran, menjaga dharma berarti menjaga integritas, ya, kesadaran, dan keseimbangan batin. Menang melawan rasa iri, menang melawan hoax dan sikap konsumtif, ya, adalah bentuk perayaan Galungan di zaman sekarang. Ajaran dharma bukan hanya urusan sembahyang saja, tetapi juga bagaimana kita harus bekerja dan bersikap dengan jujur, bagaimana kita memperlakukan keluarga dengan baik, bagaimana kita berkata-kata, ya, bertingkah laku di media sosial. Kita melihat contoh, ya, dan menjadi tontonan bagaimana akhir-akhir ini kita melihat beberapa advokat, ya, atau pengacara terkenal yang katanya memiliki profesi yang mulia, dalam bahasa Latin disebut dengan officium nobile. Mereka bertingkah laku dan berkata-kata yang sangat tidak pantas dan jauh dari etika dan sopan santun. Nah, ini dipertontonkan di media sosial, ya. Jadi bagaimana kita sebagai umat Hindu bisa menjaga kerukunan antar umat dan suku. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, umat Hindu diajak untuk ikut menjaga Indonesia agar tetap harmonis, ya, damai, berlandaskan nilai kebenaran, dan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para hadirin umat sedharma yang berbahagia,
Galungan adalah pengingat dan momentum bagi kita untuk bisa jadi pemenang sejati bila kita mampu menyucikan pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita. Jadi mari ajak umat ya agar menjadikan Galungan sebagai momen untuk membangun keluarga yang rukun, lingkungan yang damai dan bangsa yang kuat secara moral. Menang dalam perayaan Hari Raya Galungan bukan soal pakaian baru atau sesajen mewah ya. Menang berarti mampu menundukkan ego, menegakkan nilai dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Galungan adalah ajakan untuk membenahi diri, memperbaiki niat dan melanjutkan hidup dengan lebih sadar dan lebih bermakna. Sebelum saya tutup, sebagai permintaan beberapa umat yang meminta didoakan untuk bisa segera dapat pasangan hidup ya. Ada juga yang meminta agar didoakan segera memiliki menantu yang sedharma atau seagama. Saya coba susunkan doa, semoga bermanfaat. Nah, doanya adalah doa Hindu memohon menantu yang baik dan cucu yang suputra. Om Awigenem Astu Nama Sidam. Om Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kasih, hamba memujamu dengan tulus hati. Anugerahkanlah kepada putra putri kami untuk segera menemukan pasangan hidup yang sedharma, yang saling mencintai, menghormati, dan mendukung dalam suka dan duka. Menantu yang memiliki budi pekerti yang luhur, yang dapat hidup rukun dalam membangun keluarga gerahasta yang harmonis dan sejahtera. Ya Tuhan Sang Yang Widiwasa, karuniakanlah pula kepada kami cucu-cucu yang suputra, yang lahir dengan sehat, cerdas, berbudi pekerti, dan penuh cinta kasih. Semoga mereka tumbuh menjadi generasi yang menjalankan dharma, berbakti kepada orang tua, menjaga alam, dan membawa kemuliaan bagi keluarga serta umat manusia. Kami memohon dengan tulus dan dengan penuh bakti, semoga doa ini Engkau kabulkan sesuai dengan karma baik kami dan kemurahan-Mu ya Tuhan Sang Yang Widiwasa. Om Santi Santi Santi. Nah, doa ini dapat umat lantunkan di setiap pagi atau saat sembahyang di merajan ataupun di pura, disertai dengan ketulusan dan bakti yang dalam. Oke, sekian. Saya tutup dengan pantun. Nusantara kota yang indah, cakep. Di sana ada istana presiden, cakep lagi. Jika ada kata-kata yang salah, cakep. Mohon dimaafkan 100%. Oke. Cuci tangan sampai bersih. Bersihkan kuman yang berbahaya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga semua yang hadir berbahagia. Om Santi 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 Om.